Jumpa lagi rekan trader Indonesia dimanapun berada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seperti biasa rekan trader, kembali lagi bersama saya Moritz pada edisi dunia kripto bersama A-Market. Rekan trader, selama 1 minggu saya sudah menghantarkan bagaimana pergerakan Bitcoin selama 1 minggu ini. Dan seperti yang telah saya bilang pada minggu yang lalu bahwa kecenderungan Bitcoin untuk mengalami pelemahan sangat kuat. Hal itu juga didasari oleh bagaimana perang tarif yang dilakukan oleh Donald Trump, di mana perang tarif itu dimulai dengan bagaimana dia memberlakukan tarif sebesar 25% untuk Meksiko dan Kanada, 10% buat Cina, dan setelah itu bagaimana respon yang dilakukan Cina ini benar-benar membuat pergerakan pasar yang sangat luar biasa dan mempunyai impact yang sangat luar biasa juga terhadap Bitcoin. Kalau kita lihat rekan trader semuanya, bagaimana pergerakan Bitcoin selama 1 minggu ini, sudah sangat jelas rekan trader. Selama 1 minggu ini seperti yang telah saya bilang bahwa Bitcoin ini punya peluang yang sangat besar untuk turun ke dalam posisi yang sangat luar biasa lagi. Kita lihat dalam tenggang waktu 1 minggu, mulai dari hari Kamis, hari Jumat pun juga, walaupun Bitcoin sempat di hari Jumat dia mengalami penguatan yang signifikan, kembali lagi ke level 100, tapi setelah itu dia lebih banyak berjuang di bawah 100. Dan hari ini pun juga kalau kita lihat Bitcoin telah jatuh sampai ke level 95.000 ya. Karena kalau kita lihat rekan trader, apa yang terjadi selama 2 hari ini tidak lepas dari bagaimana komentar-komentar yang dilakukan oleh Donald Trump maupun Jerome Powell, di mana kemarin juga kita lihat bahwa tarif sudah ditandatangani untuk perang tarif, kemudian ya bagaimana tarif itu diberlakukan lagi untuk beberapa negara terutama untuk aluminium dan baja yang telah dilakukan oleh Donald Trump kemarin. Dan setelah itu juga ada statement yang dikeluarkan oleh Jerome Powell, di mana kebijakan-kebijakan yang akan dilakukan oleh Donald Trump ini mempunyai peluang yang sangat besar mencapai resesi. Dan kalau kita lihat imbasnya rekan trader, sudah sangat jelas Bitcoin dalam 2 hari ini dia memang benar-benar terjatuh sampai hari ini pun juga udah sampai ke 95.000. Dan khusus untuk hari ini kalau rekan trader lihat apa yang terjadi pada hari ini tidak lepas dari kalau rekan trader lihat kejadian yang terjadi pada hari ini tidak lepas terjadi dari kalender ekonomi, di mana rekan trader bisa lihat bahwa di hari ini data inflasi yang baru saja dikeluarkan memberikan kekuatan yang sangat luar biasa terhadap penguatan yang terjadi untuk dolar Amerika. Kita bisa lihat data inflasi untuk inflasi inti bulan Januari berada di sekitaran 0,4%. Ini sangat luar biasa. Begitupun juga 0,3% dan IHK bulan Januari 0,5% ya. Ini memberikan kekuatan yang sangat luar biasa terhadap dolar Amerika. Dan kalau rekan trader lihat pergerakan yang terjadi pada dolar Amerika hari ini, barusan aja dia memberikan kekuatan yang sangat besar dari 107 menuju ke 108. Sehingga dalam 2 hari ini, terutama hari ini, kita bisa lihat Bitcoin ini mengalami pelemahan yang sangat luar biasa. Dan kalau kita lihat rekan trader, apa yang terjadi, konsekuensi perang tarif yang terjadi ini benar-benar memberikan konsekuensi yang sangat kuat terhadap arah pergerakan yang terjadi untuk Bitcoin. Secara garis besar untuk tema kali ini saya membahas tentang kalau rekan trader lihat untuk tema kali ini sudah sangat jelas. Kita akan lihat bagaimana pengaruh Bitcoin, harga Bitcoin, dan perang tarif yang dilakukan oleh Donald Trump. Dan kalau kita lihat rekan trader semuanya, perang tarif ini
kita lihat bahwa pengaruhnya itu sangat luar biasa terhadap arah pergerakan Bitcoin, di mana perang tarif yang diumumkan oleh Donald Trump pada awal Februari tahun 2025 lalu telah memberikan dampak yang signifikan terhadap arah pergerakan Bitcoin di pasar kripto secara keseluruhan. Kita bisa lihat bagaimana awalnya pada tanggal 1 Februari, di sini rekan trader kita bisa lihat awalnya di tanggal 1 Februari, kalau rekan trader lihat, nah ini 1 Februari di sini ya. Ini 30, oke. Oke, nah di sekitar tanggal 1 Februari rekan trader. Nah, oke. Rekan trader lihat di awal tanggal 1 Februari bagaimana perang tarif ini dimulai, dan kita bisa lihat bahwa Donald Trump mengumumkan tarif impor sebesar 25% untuk barang-barang dari Meksiko dan Kanada, serta 10% untuk barang-barang dari Cina. Kebijakan ini dijadwalkan berlaku pada tanggal 4 Februari. Tapi rekan trader bisa lihat bagaimana pengumuman dari hal tersebut membuat ketidakpastian pasar secara global, termasuk juga pasar kripto. Kita bisa lihat hal ini menyebabkan Bitcoin benar-benar mengalami pelemahan yang sangat signifikan, dan dia turun sampai berada di level sekitaran 105. Ya, rekan trader lihat sekitar tanggal 1 Februari. Nah, ini ya rekan trader ya. Nah, bayangkan dari dia turun ya, dari 106 dia turun sampai 105 rekan trader. Nah, dan tarif itu dimulai pun juga kalau rekan trader lihat ya, ini tanggal 31. Nah, di sini. Di sini ya, sampai dia turun tanggal 1 itu rekan trader bisa lihat, bayangkan dari 102 ini dia turun sampai dengan hari berikutnya tanggal 2 itu sampai ke 96 rekan trader. Sorry. Bagaimana rekan trader pasar bergoyang terhadap hal tersebut. Nah, kalau kita lihat rekan trader, reaksi ini sangat luar biasa, dan terutama pada tanggal 3 Februari itu penurunannya itu sebesar 4%, dan dia berada di posisi 96.000 rekan trader. Nah, ini tanggal 3 ya. Tanggal 3 di sini. Nah, tanggal 3 96.000. Nah, di sini ya rekan trader ya. Yang lebih luar biasa lagi di saat tanggal 3 96.000. Nah, luar biasa lagi, dia ini sempat turun sampai di level 91.000 rekan trader. Dia sempat turun sampai di level 91.000. Nah, dan secara garis besar semenjak perang trafik ini dimulai, ya, perang tarif ini dimulai, kita bisa lihat bahwa kekuatan Bitcoin itu mengalami pelemahan yang sangat signifikan semenjak penguatan yang sangat luar biasa pada tanggal 20 Januari yang lalu. 20 Januari Bitcoin berada di sekitaran 110 ya. 109.986. Tapi setelah itu bagaimana? Setelah perang tarif yang diumumkan, gejolak perang tarif dimulai dan Bitcoin mengalami pelemahan yang sangat signifikan sampai hari ini. Tempat di tanggal 3 Februari dia berada di level 91, sempat mengalami penguatan sedikit, tapi setelah itu dia lebih banyak menuju ke arah yang lebih membuat Bitcoin agak sedikit tertekan, dan hari ini Bitcoin berada di level 94.948. Nah, kita lihat bahwa faktor penyebab penurunan ini yang pasti sudah secara jelas ketidakpastian ekonomi global. Ya, ini sekali lagi saya mau bilang bahwa ketidakpastian ekonomi global merupakan salah satu faktor yang membuat bagaimana Bitcoin ini mengalami pelemahan yang sangat signifikan. Kita bisa lihat bagaimana dia berdampak sangat luar biasa Bitcoin ini akibat situasi global, sehingga dia ini mengalami pelemahan yang sangat signifikan. Selanjutnya rekan trader bisa lihat juga bahwa faktor berikutnya adalah kebijakan tarif meningkatkan kekhawatiran terhadap inflasi dan stagflasi. Ini dapat memperlambat pertumbuhan ekonomi global. Nah, ini dia. Kebijakan membuat kekhawatiran terjadi inflasi. Karena kalau terjadi inflasi artinya dia
memperlambat pertumbuhan ekonomi global, sehingga pengaruhnya itu sangat berpengaruh terhadap Bitcoin, rekan trader. Nah, inilah yang menjadi alasan bagaimana Bitcoin, rekan trader, mengalami pelemahan yang sangat signifikan. Akan tetapi rekan trader, kita bisa lihat bahwa apa yang terjadi saat ini merupakan nilai koreksi yang singkat, ya. Ini orang bilang dalam jangka pendek aja. Perang tarif yang baru dimulai ini merupakan nilai koreksi yang sangat singkat dalam jangka pendek, dan ini adalah nilai koreksi yang lumrah dalam pergerakan suatu pasar. Pergerakan pasar ada kalanya dia mengalami penguatan yang signifikan, ada kalanya juga dia mengalami pelemahan. Dan pada taraf seperti kayak gini, di saat permulaan pemerintahan dari Donald Trump, di mana Donald Trump mencoba untuk mengimplementasikan kebijakan ekonominya, sedikit memberikan dampak yang sangat luar biasa terhadap perekonomian dunia, dan dia membuat Bitcoin juga mengalami terpengaruh dengan hal tersebut. Akan tetapi rekan trader, kita bisa melihat bahwa secara garis besar pergerakan Bitcoin secara panjang itu masih memiliki peluang yang sangat besar untuk naik ke posisi yang lebih tinggi lagi. Oleh karena itu, Bitcoin dan perang trafik masih tetap akan sedikit mengganggu pergerakan dari Bitcoin, tapi di saat semuanya akan mulai reda setelah kebijakan yang dilakukan oleh Donald Trump ini pasti. Karena kebijakan yang dilakukan Donald Trump dalam hal ini, ya istilahnya kalau saya mau bilang sih, orang bilang try and try again. Dia mencoba dan dia melihat, dia mencoba dan dia melihat. Nah, tapi kalau kebijakannya udah benar-benar konkret, benar-benar tetap, semuanya udah pada tempatnya, Bitcoin akan mencoba kembali lagi ke posisi semula. Oleh karena itu rekan trader, selama perang tarif ini masih baru saja dimulai, keadaan belum terlalu pasti, sangat wajar kalau Bitcoin itu mengalami volatilitas yang tinggi. Kadang turun, kadang naik, tapi tendensi turun masih sangat kuat di sini, dan ini adalah koreksi yang normal dalam pergerakan. Oleh karena itu rekan trader, bagaimanakah untuk pergerakan Bitcoin ini selama 1 minggu ke depan di tengah perang trafik yang sudah mulai dicanangkan oleh Donald Trump? Nah, untuk pergerakan Bitcoin minggu depan, saya masih tetap bilang bahwa Bitcoin masih punya peluang yang sangat besar untuk turun ke posisi yang lebih rendah, dan saya bisa bilang bahwa Bitcoin masih bisa turun ke posisi yang lebih rendah sampai level ke 92.392, asal dia bisa melewati level 94.414. Tapi apakah dia bisa naik ke posisi yang tertinggi? Masih tetap ada peluang rekan trader. Malahan saya bisa bilang bahwa Bitcoin ini masih bisa saja naik sampai level paling tertinggi di posisi masuk di zona 100.000 lagi, 100.998, asal dia bisa melewati level 99.800. Kalau dia bisa melewati level tersebut, artinya Bitcoin sangat kuat untuk kembali lagi ke level 100.000 di minggu yang. Oke rekan trader semuanya, demikianlah rekan trader analisa dunia kripto kita pada kali ini. Saya berharap semoga apa yang kami bawakan ini bermanfaat untuk rekan trader semuanya. Akhir kata, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu kita di analisa-analisa berikutnya. Salam profit Indonesia.